COVID-19 tidak mengenal agama. Dia tidak bisa membaca tulisan bahwa ini adalah tempat beribadah. Apakah itu masjid, gereja, vihara, semuanya bisa. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara-saudara menyaksikan video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Saudara-saudara semua, hari ini adalah hari terakhir saya berada di kantor pada bulan Ramadan ini. Artinya besok sudah libur secara nasional tanggal 12, 13, dan 14. Ditambah tanggal 15 hari Sabtu dan 16 hari Minggu. Artinya ada 5 hari kita akan berada bersama dengan keluarga kita masing-masing secara intens. Belakangan ini ramai sekali dibicarakan orang tentang pelarangan mudik. Masih dalam rangka masa pandemi. Beliau, Bapak Ganjar Pranowo, sudah membuat video dan saya sangat terinspirasi untuk ikut menebar kebaikan yang telah beliau berikan lebih dahulu kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, ini bukan soal boleh dan tidak boleh mudik. Bagi saya yang sejak kecil terbiasa diajak oleh orang tua saya untuk bertemu dengan handai taulan, sanak saudara di bulan puasa menjelang datangnya Idul Fitri, lalu di bulan Desember menjelang datangnya Natal dan akhir tahun, tentu tidak bisa mudik adalah sesuatu yang juga menggelisahkan. Dan ini bukan yang pertama, tahun lalu kita sudah mengalaminya. Artinya berarti 2 tahun kita tidak bisa mudik. Kalau saya berkisah sedikit dari masa ketika saya berlayar dulu, dari tahun 2003 sampai 2010, saya bahkan tidak bisa bersama-sama dengan keluarga saya ketika Lebaran dan Natal. Tetapi pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Video call sudah ada, tetapi masih berbiaya cukup tinggi. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi di mana kita tidak bisa lagi bertatap muka secara fisik? Maka SMS, WA menggantikan semuanya. Pada waktu itu sangat tren sekali share WA dan SMS BBM yang mengatakan ketika tangan tak lagi mampu berjabat, gitu ya, dan seterusnya. Yang artinya bahwa memang secara fisik kita kadang-kala mengalami keterbatasan. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita berada pada jarak yang terlalu jauh, atau hari ini, masa ini ketika kita berada pada masa pandemi di mana COVID-19 mudah sekali menular hanya dengan interaksi antar personal. Agama apapun, budaya apapun, saya yakin, sangat yakin akan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segala-galanya. Budaya berjabat tangan, bermaaf-maafan, tentu bukan hal yang jelek, dan saya pun tidak setuju kalau itu dihilangkan. Hanya cara dan metodenya yang kita mulai harus adaptasikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi saat ini. Ada banyak media yang bisa kita gunakan. Belakangan, saya tidak mau menyebut merek tentunya. Ada banyak media virtual yang bahkan digunakan untuk perkuliahan atau pembelajaran tatap muka. Sehingga saya pikir itu pun juga bisa digunakan untuk kita bersilaturahmi. Buat grup keluarga itu bukan hal yang sulit, karena fasilitasnya sudah tersedia. Manusia diciptakan dengan 3 hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Kalau rasa ini pinginnya pulang, kalau karsa ini inginnya pulang, maka kita punya cipta, punya olah pikir. Tidak hanya cukup olah rasa dan olah karya, olah karsa,
tapi juga punya pemikiran yang sehat. Bahwa kondisi ini tidak bisa kita paksakan untuk kemudian kita menjadi dalam tanda kutip penyebar virus. Kita tidak tahu apakah kita sehat. Bahkan hari ini saya sudah divaksin 2 kali. Tetapi kita tidak pernah tahu kondisi kita sesungguhnya. Sama halnya dengan kita flu atau pilek biasa, mungkin kita kuat menanggungnya. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin menjadi tidak kuat dan tertular oleh flu dan pilek kita, dan menjadi lebih parah flu dan pileknya daripada kita. Apalah lagi ini sekarang kita bicara COVID-19. Saudara-saudara tentu tahu begitu banyak korbannya. COVID-19 tidak mengenal agama. Dia tidak bisa membaca tulisan bahwa ini adalah tempat beribadah. Apakah itu masjid, gereja, vihara, semuanya bisa. Apakah itu di gereja, apakah itu di masjid. Para pemuka agama kita, berapa banyak yang mereka sudah terenggut oleh karena virus ini. Sehingga sekarang tempat ibadah sudah mulai menjadi tempat yang diberikan jarak satu dengan yang lain. Pembatasan-pembatasan yang kita lakukan dari sejak tahun lalu sampai dengan hari ini, kita melihat trennya positif. Memang tidak bisa habis 100%. Tapi kalau kita tidak hati-hati menjaganya, maka kemungkinan untuk naik lagi akan sangat luar biasa. Kita tentu belajar dari kasus yang terjadi di negara-negara tetangga kita. Ada India yang disebut bahkan dengan nama gelombang atau tsunami COVID-19. Ada varian-varian baru yang mulai ditemukan, dan itu ada sangat dekat dengan kita, di negara-negara sekitar kita. Mungkin ada yang pro dan kontra mengatakan, aku mau ketemu keluargaku aja kok tidak boleh. Ini bukan masalah ketemu keluarga boleh dan tidak boleh. Anda bayangkan berada di dalam sebuah kendaraan yang tertutup dengan perjalanan waktu yang sekian lama. Pasti pengap. Pasti menggunakan AC. Dan apa yang terjadi ketika kita berada di ruangan yang sempit, pengap, dan ber-AC? Maka kita akan menurunkan masker dan dengan leluasa. Jangankan virus COVID-19 atau virus corona, virus yang lain pun bisa dengan sangat mudah menular. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling menjaga. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat, jaga Indonesia. Program-program pemerintah tidak ada yang bermaksud untuk menghabisi kita sebagai masyarakat. Pasti tujuannya satu, yaitu peduli kepada kesehatan dan kesejahteraan kita. Tidak mudah mengatur kita, bangsa yang sedemikian besar dengan berbagai macam keinginan, dengan berbagai macam kebutuhan dan tuntutan, dengan berbagai macam latar belakang budaya. Tetapi saya yakin, bahkan sangat yakin, bahwa kalau pemerintah yang sah itu pun adalah dari berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga mari kita ikuti, mari kita turuti apa yang menjadi saran, himbauan, ajakan dari pemerintah. Tidak perlu kita harus kucing-kucingan mencari jalan untuk pulang ke kampung. Pulang kampung, minta maaf kepada orang tua, tidak harus kita lakukan pada masa Lebaran ini saja. Setelah ini, kalau COVID-19 mereda, kita bisa pulang. Kita bisa bertemu dengan orang tua dan keluarga kita. Kita menjadi sadar sekarang dan ingat baik-baik bahwa Lebaran, Idul Fitri tidak bisa kita jadikan hari yang kita tunggu untuk kita bisa datang meminta maaf. Maka ketika kita punya waktu, ketika kita punya kesempatan, datanglah untuk meminta maaf. Karena belum tentu kita bertemu dengan Idul Fitri yang bisa memberikan kita kesempatan untuk meminta maaf. Saudara-saudaraku semua, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk menuntaskan masalah ini bersama. Tidak bisa kalau hanya pemerintah, tidak bisa kalau hanya tenaga kesehatan atau tenaga medis saja. Setiap kita punya peranan. Setiap kita harus mengambil bagiannya masing-masing. Dan bagian yang termudah saat ini adalah menahan diri kita untuk tidak bertemu dengan keluarga kita secara fisik. Mari kita sama-sama berdoa, semoga COVID-19 segera
sirna dari bumi pertiwi Indonesia, dan Lebaran tahun depan kita bisa kembali merayakan kebersamaan dengan keluarga kita. Tetap berdoa, tetap semangat, karena semangat adalah hal yang penting untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Dari Politeknik Bumi Akpel nih, di Kota Semarang, saya Cahya Fajar Budi Hartanto selaku Direktur, mewakili seluruh sivitas akademika, mengucapkan selamat menyambut datangnya Hari Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kami mohon maaf apabila selama kita bersama-sama ada kesalahan baik itu dalam tutur kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan kepada saudara-saudara semua. Tentu setelah di hari yang fitri ini kita kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kesungguhan untuk menjadikan bangsa kita, bangsa Indonesia ini bangsa yang maju dan bermartabat. Sekali lagi, ingat protokol kesehatan, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan, dan mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang sehat. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, berkah.